Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Emilia Sari dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Supervisi Klinis dan Efikasi Diri Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru. Nah, yang saya teliti adalah guru yang mengajar di SMK negeri di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, latar belakang mengapa saya bisa mengambil judul penelitian ini adalah awal mulanya saya melihat nilai UKG yang saya akses di website Kemendikbud itu rata-rata guru masih memiliki nilai UKG yang cenderung rendah. Ya, ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru guru-guru di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, itu juga sama memiliki nilai UKG. Ya, UKG itu adalah ujian kompetensi guru. Itu masih tergolong rendah, ya. Itu rata-ratanya sekitar 50 sampai dengan 60, di mana nilai tersebut masih dikatakan belum maksimal untuk dikatakan seorang guru tersebut bisa memiliki kompetensi yang baik, ya. Nah, di sini saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi guru dalam menguasai kelas dan kemampuan mengajar. Untuk mencapai kompetensi pedagogik yang baik, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan supaya guru itu mendapatkan kompetensi pedagogik yang baik pula. Nah, diantaranya adalah satu, pelaksanaan supervisi. Nah, supervisi itu merupakan suatu bimbingan yang dilakukan oleh supervisor kepada pegawainya, ya, untuk melihat dan mengontrol kinerja pegawainya. Nah, supervisi yang dilakukan di sekolah itu dinamakan supervisi pendidikan. Di mana supervisi pendidikan itu supervisor, ya, yaitu kepala sekolah, itu memantau, membimbing gurunya supaya bisa memiliki kinerja yang lebih baik lagi di sekolah. Nah, ada salah satu jenis dari supervisi pendidikan, yaitu supervisi klinis, di mana supervisi klinis ini merupakan supervisi yang berfokus kepada kekurangan yang dimiliki guru. Nah, pada pelaksanaan supervisi klinis ini, supervisor terus membimbing dan juga memberikan motivasi. Nah, motivasi yang diberikan oleh supervisor ini akan membuat guru semangat untuk memperbaiki dan juga menambah kinerja yang lebih baik, ya. Maka dari itu, motivasi itu sangat penting juga untuk memperbaiki kualitas mengajar guru. Nah, selain motivasi, ya, karena motivasi tersebut sudah tertanam dalam diri seorang guru, maka guru tersebut menjadi yakin dan percaya diri bahwa dia akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, keyakinan atau kepercayaan diri itu disebut dengan efikasi. Saya di sini tertarik untuk menguji apakah benar ada keterkaitan antara supervisi klinis, efikasi diri terhadap kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru, ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketiga variabel yang tadi saya sebutkan, ya. Variabel pertama itu adalah supervisi klinis, variabel kedua itu ada efikasi diri, dan variabel ketiga adalah kompetensi pedagogik. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai kompetensi pedagogik, ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Nah, sedangkan arti kata pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah untuk membimbing anak, ya. Jadi kalau digabungkan berarti kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau kecakapan untuk membimbing anak. Nah, di sini karena yang menjadi pelaku adalah seorang guru, berarti guru itu harus memiliki kemampuan untuk membimbing dan juga memahami peserta didik, ya, terutama di dalam kelas, menguasai kelas, ya. Karena dalam satu kelas itu terdiri dari banyak anak, ya. Biasanya dalam satu kelas itu terdiri dari 40 anak biasanya maksimal. Nah, guru tersebut harus memahami satu persatu karakter dari satu kelas tersebut, ya.
Nah, sedangkan supervisi klinis itu merupakan bimbingan profesional yang dilakukan oleh supervisor kepada guru ya, yang berfokus untuk memperbaiki kekurangan guru dalam mengajar. Ya, Syaiful Sagala dalam teorinya menjelaskan definisi dari supervisi klinis adalah suatu pendekatan yang efektif melalui proses bimbingan dengan menyediakan konsultasi, dukungan, dan melayani dan membantu para guru meningkatkan keprofesionalannya menggunakan tahapan observasi, implementasi, dan kegiatan diskusi ya. Jadi supervisor tidak hanya memantau pada saat guru mengajar, tapi juga mencatat, menganalisa apa saja kekurangan yang dialami oleh guru. Nah, setelah proses mengajar telah selesai, guru berdiskusi dengan supervisor dan membicarakan atau mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang ada pada guru. Nah, kesulitan tersebut harus ada progresnya, apakah kesulitan tersebut bisa diatasi dengan cepat atau dalam waktu yang lama ya. Jadi di situ fokusnya, kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh guru. Efikasi diri merupakan kepercayaan diri yang dimiliki seseorang tentang kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugas dalam konteks tertentu dengan baik. Ya, di sini ada teorinya dari Bandura ya. Bandura itu mengungkapkan efikasi diri itu merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tentang keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki untuk mencapai tugas tertentu. Nah, efikasi diri yang terdapat pada guru ya, yang berarti bahwa guru tersebut mempunyai keyakinan ya, berupa motivasi, kepercayaan diri, semangat ya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, terutama dalam mengajar. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif ya, melalui analisis jalur dengan metode survei. Nah, jenis penelitian ini difokuskan pada hubungan kausal antar variabel. Sampel dalam penelitian ini adalah guru SMK negeri yang mengajar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 72 orang. Nah, dari penelitian yang saya lakukan ke 72 guru itu menunjukkan ya, dari hasil perhitungan analisis jalur ya, terdapat pengaruh langsung positif terhadap antar variabel ya. Pengaruh positif tersebut dilihat adanya korelasi antara supervisi klinis dengan efikasi diri sebesar 0,394, korelasi antar supervisi klinis dengan kompetensi pedagogik sebesar 0,57, dan korelasi antara efikasi diri dengan kompetensi pedagogik sebesar 0,478. Nah, di sini perhitungan analisis jalur tadi ya, terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu menghubungkan antara supervisi klinis dan efikasi diri ya, jadi mencari pengaruh langsung antara supervisi klinis dan efikasi diri ya. Antar supervisi klinis dan efikasi diri itu memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,394 dan nilai T hitungnya 3,331, T tabelnya sebesar 2,61. Oleh karena itu T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian supervisi klinis berpengaruh terhadap efikasi diri secara langsung ya, dapat diterima. Nah, hipotesis yang kedua itu adalah mencari pengaruh antara supervisi klinis dan kompetensi pedagogik ya. Di sini koefisien jalurnya sebesar 0,425, dari nilai T hitung 4,457, nilai T tabelnya sebesar 2,61 ya. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, dengan demikian supervisi klinis itu terdapat pengaruh langsung positif terhadap kompetensi pedagogik. Ya, yang hipotesis ketiga itu mencari pengaruh antara efikasi diri dan kompetensi pedagogik ya. Nilai koefisien jalurnya sebesar 0,299 dari nilai T hitung 2,953, T tabelnya sebesar 2,61 ya.
T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 dan H1 di H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, dengan demikian efikasi diri dan kompetensi pedagogik memiliki pengaruh ya dapat diterima. Nah, dengan demikian terdapat pengaruh langsung positif efikasi diri terhadap kompetensi pedagogik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi ya, di sini dapat dihubungkan teori-teori dari antar variabel ya. Nah, yang pertama itu pengaruh supervisi klinis terhadap efikasi diri ya. Jadi supervisi klinis itu merupakan bantuan profesional atau bimbingan profesional yang diberikan oleh supervisor atau kepala sekolah terhadap guru ya, untuk guru bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, di sini pada pelaksanaan supervisi klinis, supervisor memberikan motivasi kepada guru ya, supaya guru itu tetap semangat dan tidak berlarut dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Supervisor memberikan bantuan emosional ya, memberikan kata-kata semangat, motivasi supaya guru bisa bangkit lagi ya, supaya guru bisa mengerjakan tugasnya lebih baik lagi. Nah, ketika guru tersebut sudah tertanam motivasi di dalam dirinya ya, maka guru tersebut akan menjadi percaya diri, akan menjadi yakin bahwa guru tersebut bisa memiliki kemampuan yang lebih baik lagi, bisa mengajar lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena ketika seseorang setelah memiliki keyakinan dalam dirinya, maka untuk melakukan aktivitas apapun, untuk melakukan pekerjaan apapun akan dilakukan dengan baik ya, dengan maksimal. Ya, begitu pula guru, ketika guru tersebut sudah yakin bahwa dirinya bisa menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang baik, maka pekerjaan tersebut akan menghasilkan suatu hasil yang baik pula. Ya, lalu yang kedua, supervisi klinis terhadap kompetensi pedagogik ya. Ya, jadi supervisi klinis itu merupakan bantuan profesional yang diberikan supervisor kepada guru untuk kinerja yang lebih baik lagi dalam mengajar ya. Nah, di sini karena yang difokuskan adalah kemampuan mengajar guru ya, bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana guru membimbing siswanya dengan baik, bagaimana guru bisa menguasai mata pelajarannya, itu juga dibahas dalam supervisi klinis ya. Jadi supervisor itu memantau, melihat ya, menilai bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara guru membimbing siswanya, bagaimana guru bisa mengendalikan emosi pada saat mengajar. Itu semua dibahas di supervisi klinis ya. Jika pelaksanaan supervisi klinis berjalan dengan baik ya, maka kompetensi pedagogik yang dimiliki guru akan beriringan baik. Selanjutnya adalah pengaruh efikasi diri dan kompetensi pedagogik ya. Efikasi diri itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, di sini guru ketika memiliki efikasi diri yang tinggi ya, punya keyakinan yang tinggi, punya semangat yang tinggi, kepercayaan yang tinggi, maka dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Maka ketika dia sudah yakin bahwa dia adalah seorang pendidik yang baik, bisa mengajar dengan baik, bisa mengelola kelas dengan baik, maka kelas tersebut akan menjadi kelas yang hidup ya. Pembelajaran tidak akan membosankan, pelajaran tidak akan menjadi sesuatu yang mengerikan jika guru tersebut bisa menguasai kelas dengan baik. Nah, kesimpulan dari yang telah saya jelaskan tadi ya, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara supervisi klinis dan efikasi diri terhadap kompetensi pedagogik yang berada di SMK Negeri Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, saran saya sebagai guru ya terhadap guru-guru di luar sana, terhadap guru-guru yang lain ya, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu memberikan motivasi kepada sesama guru ya, karena motivasi itu tidak datang dari diri sendiri saja, tapi juga dari orang lain ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.